Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah Al-Adawiyah dengan NPM 192151073. Video pembahasan proposal ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Adapun judul proposal yang saya ambil yaitu analisis kemampuan berpikir reflektif matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif. Pembahasannya pertama pendahuluan. Untuk latar belakang, berpikir reflektif merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki seorang siswa dalam proses pembelajaran. Hal itu disampaikan menurut pendapat Odiba dan Baba pada tahun 2013 halaman 199. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir reflektif belum benar-benar diterapkan. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian terdahulu, di antaranya penelitian dari Komala pada tahun 2017 halaman 138 yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir reflektif matematis siswa ini masih tergolong rendah. Kemudian penelitian Sabandar pada tahun 2010 halaman 16 juga menyatakan bahwa berpikir reflektif ini masih jarang dibiasakan oleh guru dan dikembangkan pada siswa sekolah menengah. Nah, dari pernyataan tersebut, dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu masalah. Yang pertama itu bagaimana kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Yang kedua bagaimana gaya kognitif siswa di sekolah menengah. Kemudian bagaimana analisis kemampuan berpikir reflektif matematis ditinjau dari gaya kognitif belajar siswa. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan berpikir reflektif matematis siswa, kemudian untuk mengetahui gaya kognitif belajar matematika siswa, dan untuk mengetahui analisis kemampuan berpikir reflektif matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif siswa. Kemudian selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama analisis, karena pada judulnya itu terdapat analisis. Sekarang akan dibahas mengenai analisis terlebih dahulu. Nah, menurut Wiradi pada tahun 2019 halaman 20, analisis ini merupakan kegiatan yang mencakup banyak kegiatan seperti membahas, menyeleksi, mengklasifikasikan sesuatu yang akan diklasifikasikan, lalu menggabungkannya seperti semula sesuai kualifikasi tertentu, kemudian mencari hubungan dan kegunaannya. Analisis merupakan serangkaian kegiatan perbuatan untuk meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu akan digabungkan sesuai dengan kategori tertentu dan dikelompokkan berdasarkan keterkaitan serta penafsiran makna dari setiap kriteria tersebut. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir reflektif matematis siswa. Nah, menurut Muin pada tahun 2011 halaman 239 mengungkapkan keterampilan berpikir reflektif siswa ini perlu dimiliki tidak hanya dalam proses pembelajaran tetapi juga berkaitan dengan memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian Choi pada tahun 2012 halaman 168 juga menyatakan bahwa berpikir reflektif ini sangat penting sebagai sarana untuk mendorong pemikiran selama situasi penyelesaian masalah dan untuk menjembatani kesenjangan situasi belajar. Jadi berpikir reflektif ini dapat digunakan untuk mengetahui tentang apa yang diketahui dan apa yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya, gaya kognitif siswa.
Gaya kognitif siswa ini diambil menurut Desmita pada tahun 2019 halaman 145 menjelaskan bahwa gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam menggunakan fungsi kognitif berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan sebagainya yang bersifat konsisten. Dan bersifat lama. Kemudian Xi pada tahun 2011 halaman 20 juga mendefinisikan gaya kognitif itu sebagai sebuah psikologis yang berkaitan dengan bagaimana seorang individu memproses suatu informasi. Nah, selanjutnya penelitian yang relevan tentang proposal yang diambil antaranya tadi sudah disampaikan dari penelitian Subandar. Kemudian penelitian Supriyaningsih pada tahun 2018 halaman 337 yang menjelaskan bahwa kurangnya berpikir reflektif disebabkan karena pembelajaran matematika berlangsung dengan proses pemberian materi yang terlalu cepat sehingga tidak memberi ruang bagi siswa untuk berpikir sebelumnya. Kemudian ada penelitian Nindiasari pada tahun 2010 halaman 251 dan penelitian-penelitian lain yang mendukung. Nah, kemudian metode penelitian pada proposal ini diantaranya metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan harapan agar dapat menentukan secara lebih cermat kemampuan berpikir reflektif matematis siswa dalam menjawab soal. Dengan model soal Group Embedded Figure Test. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitiannya SMP 1 Bojong Picung. Waktu yang digunakan peneliti untuk mengadakan penelitian yaitu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 dengan memilih 4 subjek dari 2 kategori dengan tipe gaya kognitif siswa yang berbeda, yaitu 2 subjek siswa dengan gaya kognitif field dependent dan 2 subjek siswa dengan gaya kognitif field independent. Data dan sumber datanya yang digunakan yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk teknik pengumpulan data, datanya ini penelitian diawali dengan pemberian tes gaya kognitif kepada siswa yang berjumlah 32 siswa. Berdasarkan hasil tes gaya kognitif yang telah dilakukan, penelitian telah mengkategorikan siswa ini sesuai dengan gaya kognitif yang dimiliki. Untuk presentasi hasil tes bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk yang gaya kognitif field dependent dan field independent sebanyak 14 dan 18. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan proposal ini berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pemecahan masalah matematika, yaitu yang pertama, siswa dengan gaya kognitif field independent menunjukkan bahwa siswa melalui semua fase berpikir reflektif, yaitu mulai dari fase reacting, fase comparing, dan fase contemplating, di mana siswa mampu menyebutkan apa yang diketahui, menyebutkan apa yang ditanyakan, menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui, mampu menjelaskan apa yang diketahui sudah cukup untuk menjawab yang ditanyakan, menjelaskan strategi yang pernah digunakan dan dianggap efektif untuk menyelesaikan soal, menganalisis hubungan atau kaitan, persamaan, dan perbedaan antara permasalahan yang pernah dihadapi sebelumnya dengan permasalahan tersebut. Kemudian untuk siswa dengan gaya kognitif field dependent itu mampu melalui fase reacting di mana siswa mampu menyebutkan apa yang diketahui, menyebutkan apa yang ditanyakan, menyebutkan hubungan antara yang ditanya dengan yang diketahui, dan mampu menjelaskan apa yang diketahui sudah cukup untuk menjawab yang ditanyakan. Seperti itu pembahasan proposal dari saya dengan judul analisis kemampuan berpikir reflektif siswa ditinjau dari gaya kognitif.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.